Yang mulia, pembunuh yang mereka kirim minimal berada di alam master. Lukaku terlalu parah sekarang. Aku cuma akan jadi beban. Aku akan tahan mereka. Pergilah duluan bersama Putri. Jangan banyak bicara, mana mungkin aku tinggalkanmu. Jika aku tahu siapa kirim pembunuh ini, akan kuhabisi seluruh keluarganya. Di sana ada penginapan, mari kita sembunyi di sana. Penginapan damai dilarang bertarung di dalam siapapun yang masuk, tanpa tanya asal, tanpa urus dendam, semuanya dijamin aman. Berani pasang tulisan begini, pastinya pemilik penginapan ini miliki kekuatan yang hebat. Luka Nona Cahayu terlalu parah, harus cepat hentikan darah. Ayo kita masuk dan lihat. Oh, pemilik penginapan ini. Ya, kalian mau makan atau inap? Pria ini begitu muda, apa kau bisa tahu kultivasinya? Yang, Nona dia nggak punya kultivasi sama sekali. Nggak ada kultivasi. Bukankah tulisan di luar itu penipuan? Sudahlah, kami mau inap, berikan 3 kamar terbaik. Orang-orang itu akan segera menyusul, kuharap orang ini punya ahli tersembunyi di dalam yang bisa lindungi kita. Dijamin aman, bahkan jika dewa turun tangan hari ini nggak ada yang bisa lindungi kalian. Nona, orang ini bernama Zaki sudah mencapai Grandmaster khusus bekerja untuk para pejabat tinggi, lakukan pembunuhan dan perampokan. Zaki, apa kamu tahu siapa aku? Tentu saja tahu orang yang akan mati. Tapi sebelum itu, aku akan nikmati kalian pelan-pelan. Tuan, apa di sini ada ahli bela diri? Cepat panggil keluar. Di sini hanya ada aku. Apa? Berani kamu tempel tulisan itu? Kedai sudah tutup hari ini, tak menerima tamu lagi. Silakan pulang. Kayaknya kalian bertiga benar-benar sudah putus asa, malah andalkan manusia biasa tanpa kultivasi buat lindungi kalian. Kalau kalian nanti bikin aku puas, akan kuberikan kematian yang cepat. Kayaknya hari ini kita nggak bisa lolos. Tenang Nona, aku pasti akan lindungi kamu. Serang. Pak, Nona Cahayu tak tahan lama, aku harus bantu dia. Kamu nggak boleh celaka. Cepat pergi, ilmu bela diri mereka hebat. Takkan bisa pergi. Aku lebih baik mati daripada dihina, ayo maju. Kalian jangan ikut campur. Minggir. Ilmu pedang jauh keras dan lembut bersatu, itulah kuncinya. Sapu kaki musuh di kiri depan, lalu putar pedang tangkis serangan kanan. Itu suaranya jangan-jangan orang ini bukan manusia biasa. Dasar sampah wanita terluka parah pun tak bisa diurus. Masih butuh aku turun tangan. Gunakan kekuatan pinggang, gerakkan bahu siku dan pergelangan tusuk layak harimau. Ayo. Tuan, temanku terluka parah. Butuh inap beberapa hari, berapa biayanya? 1000 tael. Rampok uang kan? Cuma beberapa hari minta 1000 tael. Kami nggak bawa uang sebanyak itu. Nggak punya uang gampang. Kebetulan aku butuh koki dan tukang bersih-bersih. Kalian kerja di sini aja buat bayar. Apa katamu, kamu nggak tahu ya siapa aku? Baiklah. Kak, dia jelas mau peras kita kok Kak malah setuju. Luka Cahayu terlalu parah, butuh istirahat. Mungkin saja di luar sana masih ada pembunuh cari kita. Lebih aman kalau kita tetap di sini. Baiklah, aku bawa Cahayu istirahat dulu. Kamu bersihkan tempat ini. Bos Rakus, tunggu saja. Gadis ini rupanya sangat langka, memiliki tubuh Dewi Bulan Dingin, punya bakat bagus. Lihat apa sih, sudah kuduga kamu bukan orang baik. Jangan ditutupi, aku cuma rasa bakatmu bagus. Mau berkultivasi nggak? Kamu saja cuma orang biasa, bisa-bisanya mau ngajari aku. Cahaya bulan es tembus nadi hawa dingin penuhi. Dantian pusatkan energi buka ranah. Es rengkuh bulan angkat cahaya taklukkan semesta. Kok saat baca mantra ini, aliran darahku terasa lancar, seluruh otot dan tulangku juga rileks. Ada energi kegantian. Kita lagi bermimpi kan? Iya. Aku benar-benar bisa kultivasi. Udah masuk alam kumpul ki aja. Kayaknya teknik ini emang pas buat tubuh Dewi Bulan Dinginmu. Tuan, kelihatannya kamu biasa aja. Dapat dari mana teknik sekeren ini? Bertahun-tahun yang lalu, aku nyelamatin seorang gadis bernama Syafira. Dia ngasih ke aku, namanya teknik bulan es.
Nyebel aja, teknik bulan es kan punya istana Dewi Es Awan. Orang luar nggak mungkin dapat Syafira itu peringkat 3, daftar langit loh. Mana mungkin kamu yang nyelamatin? Tapi karena kamu ajarin aku teknik, aku nggak bakal ngatain kamu bos rakus. Aku tidur dulu. Jangan lupa bersihin mayatnya. Masa putri dakian sepertiku malah disuruh urus mayat bener-bener bos rakus? Tuan Yudi, menurutmu si Zaki bisa berhasil nggak? Aku rasa nggak tenang nih. Pangeran, kekuatan Zaki udah capai Grandmaster ditambah banyak pembunuh kelas Master buat lawan Yang Mulia Maharani dan Jenderal Cahayu aja udah lebih dari cukup. Kamu benar. Aku terlalu khawatir aja. Kok panik begitu? Lapor Pangeran Zaki dan pembunuh yang kita kirim semuanya tewas. Apa katamu? Gadis keluarga jauh itu masih luka parah. Maharani dan Putri juga nggak jago bela diri. Gimana bisa bunuh Zaki dan Master sebanyak itu? Maharani sembunyi di satu penginapan. Zaki ngejar ke dalam bawah pasukan. Terus nggak pernah keluar lagi. Penginapan? Penginapan apa? Namanya? Penginapan damai. Tuan Yudi, gimana menurutmu? Kayaknya kedai itu pion Maharani yang disembunyikan di antara rakyat. Di situ ada ahli andalannya. Shana sering sidak diam-diam. Pasti dia secara rahasia udah ngebangun faksi di kalangan rakyat. Penginapan damai ini cuma salah satunya. Hebat juga Shana. Dasar pecundang Tuan Yudi. Kayaknya Master biasa nggak bisa bunuh Shana. Hal ini butuh kamu yang turun tangan. Daripada kelamaan makin berisiko. Sekarang kamu pergilah ke sana. Bunuh Shana. Pangeran tunggu aja kabar baik dariku. Yudi itu ahli alam manusia langit. Di seluruh dakian yang capai alam itu nggak lebih dari 10 orang sepupuku tersayang takhtamu udah waktunya aku yang duduki. Ajaran dari bos rakus ini ternyata lumayan ampuh, rasanya tenagaku jadi besar. Kak Cahayu udah bangun. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Maharani dan putri kalian lagi apa? Ini gara-gara bos rakus itu baru inak beberapa hari minta 1000 tael. Uang kita nggak cukup. Terpaksa kerja buat bayar kakak masak dan aku lap meja. Dia juga bilang kalau kamu bangun kamu harus bersihin kedai ini. Maharani masak, putri lap meja. Serta petunjuk itu. Bantu aku habisi Zaki dengan ilmu pedang Zhao. Sebenarnya siapa dia? Yang Mulia. Maaf lukaku tunda pulang ke ibu kota. Gak apa-apa. Aku udah panggil pengawal bayangan, mereka tunggu di hutan luar kedai. Setelah pulang aku pasti akan temukan dalang di balik ini lalu mencabik-cabiknya. Baguslah, mereka pasukan elit terbaik. Dengan kawalan mereka jalan pulang pasti takkan temui bahaya lagi. Jangan buang waktu, ayo berangkat. Kok nggak ada orang? Apa mereka belum tiba? Aneh sih, di surat bilang udah tunggu lama. Apa Anda menunggu mereka? Ini semua pengawal bayangan. Mana mungkin? Pengawal bayangan ini dibentuk khusus buat lindungi kaisar. Mereka semua petarung andalan malah terbunuh semua. Yang Mulia, Tuan Putri, orang yang bisa bunuh pengawal ini pastilah sangat kuat. Aku cuma bisa tahan mereka sebentar. Nanti saat bertarung kalian kaburlah selagi kacau. Jangan mimpi, tak pernah ada yang bisa lolos dariku. Siapa kalian, apa namamu? Orang yang mau mati nggak perlu tahu banyak. Cukup ketahui hari ini aku datang buat bunuh kamu. Sepertinya kalian udah tahu siapa aku kan? Siapapun dalang di balik kalian, syarat apapun yang dijanjikan, aku bisa bayar kalian 2 kali lipat. Benar-benar Maharani Dakian. Di situasi maut begini saja masih tenang, coba menyogok orang, tapi trikmu nggak mempan padaku. Berani sekali kalian mau bunuh Maharani kita. Tahu kan ini hukuman mati 9 turunan. Nona Cahayu, kau tak bisa bikin aku takut. Sebagai rakyat Dakian, harusnya kalian pikirkan masa depan Dakian. Kalau Maharani mati, Dakian pasti kacau. Jika musuh serang mumpung lengah, Dakian akan jadi neraka dunia. Rakyat bakal hidup menderita. Hati nurani kalian udah dimakan anjing kah? Di dunia fana ini, semua berpusat pada uang. Memangnya seberapa harga hati nurani? Kalian tak pantas jadi rakyat Dakian. Nggak perlu banyak bicara lagi.
Cahayu. Kak Cahayu. Sebelum aku mati, aku mau tahu siapa utusan kalian. Kalau Yang Mulia mau asik-asikan denganku, aku akan beritahu gimana. Mimpi saja. Udah jatuh di tanganku begini. Masih berani angkuh. Hari ini kau tak punya pilihan lain. Ini perbuatanku. Aku ternyata sekuat ini. Kiara, kapan kamu belajar bela diri? Kekuatan orang itu di alam master awal. Bahkan di Dakian pun dia ahli kelas atas. Tapi dia mati cuma dengan satu pukulanmu. Mana mungkin? Bos Rakus itu bilang aku punya tubuh khusus. Dia ajari aku sedikit mantra. Lalu aku rasa diriku seolah terlahir kembali. Dia sendiri nggak bisa berkultivasi. Kok bisa dalam beberapa hari dia bisa bikin kamu jadi ahli? Kakak benar-benar dia yang ajari aku. Tiap orang punya rahasianya, Kiara. Tak masalah kalau tak mau cerita. Ada master diam-diam ajari kamu bela diri. Itu keberuntunganmu. Yang Mulia, sebenarnya dulu aku bisa bunuh balik para master itu juga karena... Tak disangka ternyata Putri adalah kartu as rahasia Maharani. Pantas saja tadi begitu tenang. Tapi kalau cuma andalkan Putri takkan bisa balikkan keadaan ya. Dasar pecundang. Bahkan gadis kecil yang baru masuk alam master saja tak bisa diatasi. Harus aku sendiri yang turun tangan. Aura penekan alam manusia langit pedang darah. Kamu pemimpin 10 penjahat. Penjagal Yudi. Alam manusia langit kakak Nona Cahayu, kalian cepat pergi kembali ke kedai cari bos itu. Biar aku tahan dia. Tak kusangka setelah 5 tahun sembunyi masih ada yang ingat namaku. Kalau begitu... Lima tahun lalu Yudi udah jadi ahli alam manusia langit awal demi melatih jurus pedang darah. Dia bunuh banyak orang di Kabupaten Jinyuan dan jadi penjahat nomor 1 di dunia persilatan, dapat julukan pembantai manusia. Si tua bangka itu ternyata begitu hebat. Kayaknya hari ini aku akan mati di sini. Kak, jangan menyerah, ayo kembali ke penginapan. Kiara, kita tak boleh ke sana, tuan itu cuma orang biasa. Kita tak boleh buat dia terseret dan mati tanpa sebab. Karena dia bisa ajari aku jurus sehebat itu. Pasti bukan orang biasa. Percayalah Kak, dia satu-satunya harapan kita. Kita malah akan bunuh dia. Mereka mau kabur. Masa bodoh, ayo cepat lari. Kejar mereka. Tuan, tolong. Yang Mulia, berhentilah. Tak ada yang bisa bantu kalian. Setelah bunuh kamu, akan kubereskan pemilik kedai itu. Kayaknya hari ini aku ditakdirkan untuk mati di sini. Sayangnya kita menyeret tuan itu. Yang Mulia Maharani. Jalan. Dilarang bertarung di penginapan damai. Dilarang bertarung di penginapan damai. Letakkan senjatamu. Tuan, akhirnya kamu muncul juga. Kalau kamu bisa melindungi kami, jangan cuma suruh kulap meja lagi. Aku bahkan rela menghangatkan ranjangmu. Kiara, dia hanya orang biasa, jangan libatkan dia. Tuan, target mereka adalah kami, cepat pergi. Pergi? Tidak ada yang boleh pergi, apalagi kamu. Aku tidak keberatan menambah satu kepala lagi. Dilarang bertarung di penginapan ini. Peringatan terakhir, letakkan senjatamu. Kiara, apa yang kamu lakukan? Meletakkan senjata sama saja bunuh diri. Bertarung sampai mati, mungkin kita masih punya peluang. Percayalah padaku, meletakkan senjata adalah peluang kita. Tuan tidak bisa melindungi dirinya. Apa kita benar-benar harus menaruh semua harapan padanya? Aku percaya padanya, Nona. Aku juga percaya padanya. Mereka sudah mematuhi aturan. Bagaimana dengan kalian? Kamu mau kami meletakkan pedang? Kamu pikir kamu siapa?
Kamu cuma orang biasa, berani menyuruhku meletakkan pedang. Hari ini aku tidak hanya membunuh mereka, aku juga akan membunuhmu. Yudi, dia hanya manusia biasa tanpa kultivasi. Katakan saja apa syaratmu. Mau bunuh atau siksa terserah kau, tapi jangan libatkan orang tak bersalah. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku. 3 napas terakhir tidak pergi berarti mati. Kamu bahkan tidak punya senjata beraninya bicara begitu. 3. Bocah, sudah diambang kematian saja masih tidak sadar. Baru pegang sumpit saja sudah shock jadi master. Sebentar lagi aku akan memotong tangan dan kakimu dan menyiksamu sampai mati. 2 napas. Dia lagi cuma menggertak. Cuma manusia biasa bunuh dia. 1 napas. Silakan mati. Mana mungkin sumpit bambu dijadikan pedang. Sekali tebas, langsung menghabisi beberapa pembunuh tingkat ahli. Sudah kuduga tuan, memang seorang ahli luar biasa. Jurus pedangnya benar-benar keren. Harus minta dia mengajariku. Aura pedang sekuat ini. Ini setidaknya sudah level alam manusia langit. Hanya kultivasinya yang bisa melakukannya. Sepertinya tadi aku memang salah melihatnya. Aku telah meremehkanmu. Boleh aku tahu siapa sebenarnya dirimu? Kenapa selama ini aku tak pernah mendengar soal reputasimu? Orang yang segera mati. Tidak perlu tahu hal itu. Sombong sejak 5 tahun lalu. Aku sudah mencapai alam manusia langit. Tapi sebelumnya, kau hanya orang biasa. Pasti kau baru capai alam manusia langit. Bisa-bisanya kau sesombong ini. Sepertinya orang ini sudah berada di tingkat menengah alam manusia langit. Kau cari mati. Awas. Siapapun kamu, hari ini kalian semua harus mati. Pedang penakluk. Peringkat 4 daftar langit jurus pamungkas andalan Taufik dari Barbar Utara Pedang Penakluk. Apa itu jurus andalan Taufik? Kabarnya dulu, Taufik pakai jurus andalan ini membelah 6.000 zirah di medan perang hingga terkenal di Barbar Utara. Tuan bisa menahan serangan ini? Bocah, sudah ketakutan lihat seranganku ini kan? Tidak kusangka kamu juga bisa jurus andalan si botak itu. Lumayan menarik. Kamu bukan alam manusia langit awal. Tuan, kamu lebih hebat dari yang aku bayangkan. Serangan yang bahkan gagal ditahan oleh 6.000 orang, kamu bisa hancurkan hanya dengan jarum rambut. Mau apa kamu? Melanggar aturan penginapan berarti mati. Aku ini murid Taufik, orang keempat di daftar langit. Kakakku sudah lampaui alam manusia langit. Menghancurkan penginapanmu itu sangat mudah. Beraninya kau bunuh aku, tak kusangka. Orang ini ternyata murid pendekar daftar langit. Setiap petarung di daftar langit adalah puncak kekuatan bela diri dunia. Mereka sendirian bisa meratakan sebuah kekaisaran. Di depan mereka, alam manusia langit seperti semut Taufik justru adalah orang paling haus darah di daftar langit, Tuan. Tak usah memprovokasi Taufik cuma demi kami. Sudah dengar kan? Kalau kau bunuh aku, kamu dan penginapanmu juga bakal jadi debu. Sebenarnya Tuan ini level kultivasinya apa? Yudi yang ada di alam manusia langit bahkan hancur tak tersisa sedikit pun. Jurus yang sangat hebat. Apa itu intinya? Kau benar-benar membunuhnya. Dia murid Taufik peringkat 4 daftar langit. Terus kenapa kalau murid Taufik? Kudengar Taufik itu sangat pendendam. Dia sangat membela anak buahnya. Pernah ada sebuah negara kecil hanya karena memenjarakan salah satu murid biasanya.
Dia menyerbu ibu kota dan membantai seluruh keluarga kerajaan. Kejam sekali. Kalau dia tahu Yudi mati di sini, dia akan menghancurkan penginapan ini, Tuan. Lebih baik kau ikut kami pergi. Sekarang sudah begini. Ini satu-satunya cara. Meski tak mau terlalu menyeretmu, tapi tidak aman jika kau tinggal di sini sendirian. Ikut kami pulang ke ibu kota. Aku jamin keselamatanmu. Terima kasih, tapi aku tak pergi. Kau tidak tahu diri. Kita pergi. Pergi sekarang. Hal ini telah melibatkan ahli daftar langit. Kita akan jadi beban baginya kalau tetap di sini. Setelah dari sini, sebarkan kabar kalau Yudi dibunuh oleh pakar pelindung kerajaan kita. Yang mulia benar, dalangnya masih belum tahu kalau Yudi telah mati. Mari segera kembali ke ibu kota. Tiara, kamu tidak apa-apa. Mungkin karena tadi aku menahan tebasan orang itu membuat terkena luka dalam. Mari istirahat sebentar lalu pergi lagi. Lukanya sampai ke organ dalam. Kalau tidak mau mati, beristirahatlah di sini selama beberapa hari. Kalau tidak, dewa pun takkan bisa menolongmu. Nona, kata Tuan memang benar, Nona perlu istirahat baru bisa lanjut perjalanan. Baiklah. Setelah luka Kiara sembuh, kita akan langsung pergi. Jalankan teknik mantramu. Jangan mengganggunya. Bagi masalah. Ambil arak itu di gudang. Setelah pertempuran ini, hambatan kultivasi gadis ini mulai longgar bakat tubuh Dewi. Bulan dingin sungguh mengerikan. Gadis Syafira itu pasti sangat puas terhadap murid yang kuangkat untuk mewakilinya ini. Habiskan. Kiara tidak bisa minum arak, lagi pula dia sedang luka dalam. Biar aku yang minum. Kiara, kamu berhasil menerobos batas. Ini sudah tingkat master tahap menengah. Secangkir arak bisa menyembuhkan luka dan membuat kultivasi menerobos. Tuan, ini sebenarnya arak apa? Sangat ajaib jika dijual di luar. Entah berapa banyak bangsawan akan berebut untuk membelinya. Tidak tahu. Seorang kakek bernama Jai yang membelikannya padaku. Kalau tidak mau bilang ya sudah, Jai, itu adalah tabib suci. Bahkan Maharani saat ini pun sulit untuk menemuinya. Dia memberimu arak omong kosong. Tuan, jangan dihabiskan, aku masih mau. Kami juga mau minum. Tuan, jujur saja, sebenarnya siapa kamu? Arak yang kamu keluarkan begitu saja adalah minuman yang diidamkan dunia luar. Bagaimana kamu bisa sekilas melihat fisikku dan punya teknik yang cocok untukku? Bahkan teknik pedang jauh milikku. Kamu juga sangat memahaminya. Sebenarnya siapa kamu? Sudah sekian lama kami bahkan tidak tahu namamu. Namaku Yansen. Yansen peringkat pertama daftar langit? Kamu. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku Maharani. Kamu. Kita harus pergi hari ini. Ada apa? Baru saja mendapat kabar murid Taufik dari Barbar Utara Yanuar sudah memasuki Dakian. Tak kusangka pergerakan Barbar Utara secepat ini. Kudengar Yanuar ini kekuatannya melampaui alam manusia langit, mungkin tak ada tandingannya di wilayah Dakian. Jadi kita harus segera kembali ke ibu kota. Aku sudah memberitahu pihak kerajaan untuk mengutus Sony menjemput kita. Dia mungkin sudah tiba sekarang. Sony adalah master pedang terkuat kita di daftar langit Dakian. Tuan Sony berada di alam manusia langit akhir. Hanya dengan begitu Barbar Utara akan percaya bahwa kita yang membunuh Yudi, sehingga tidak menyeret pemilik kedai.
Yang mulia, hamba datang terlambat, mohon ampunan hamba. Tuan Sony tak perlu menyalahkan diri, aku dan Putri baik-baik saja. Di surat yang mulia tertulis bahwa Anda dan Putri diburu oleh Yudi. Di mana Yudi sekarang? Inilah Yudi, tubuhnya tak bersisa sama sekali. Bahkan abunya pun tidak ada. Gini Yudi, Putri, jangan bercanda dengan kami berdua. Setidaknya ia berada di alam manusia langit menengah. Siapa yang bisa memukulnya sampai begini? Terserah jika engkau tidak percaya. Yang mulia, perkataan Tuan Putri. Itu benar. Orang yang bisa menghancurkan Yudi menjadi kabut darah ini, kekuatannya pasti tidak kalah dariku. Ternyata masih ada master sekelas ini di dakian kita. Yang mulia, siapakah yang membunuh Yudi? Aku sudah berada di tahap akhir alam manusia langit. Tadi aku sama sekali tidak menyadari ada orang lain di sini. Apakah kultivasinya di atasku? Bukankah dia hanya manusia biasa tanpa kultivasi? Rian, jangan kurang ajar. Orang ini jelas manusia biasa. Sepertinya yang mulia waspada terhadap kita berdua. Dia tidak mau menunjukkan kartu trufnya di depan kita. Boleh tahu siapa namamu? Tuan Sony, pemilik kedai memang aneh. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Tuan, sepertinya kamu sudah mendengar pembicaraan kami. Sudah sampai sini tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku adalah Maharani saat ini, Shana Taufik dari Barbar Utara Pendendam. Mungkin dia akan mencarimu di sini. Aku harap kamu ikut aku ke ibu kota menjadi pelindung kerajaan. Lebih baik daripada kamu sendirian di sini, terisolasi tanpa bantuan. Tidak tertarik. Pemilik kedai, jangan tidak tahu diri. Posisi pelindung kerajaan diperebutkan oleh banyak master. Kamu berani menolak tawaran Maharani. Kamu masih muda, tapi menolak posisi pelindung kerajaan pasti sangat kuat. Bolehkah kita bertarung? Biarkan aku belajar sedikit. Sekali kami coba kekuatannya orang ini. Letakkan pedangmu. Dilarang bertarung di dalam. Apakah kamu takut? Mana mungkin? Kekuatan Rian sudah mencapai Grandmaster akhir, tinggal selangkah menuju alam manusia langit, tapi malah dipukul mundur satu jari olehnya. Kekuatan orang ini pasti berada di atasku. Jangan sampai memprovokasinya. Trik apa yang sebenarnya kau gunakan? Berani tidak bertarung secara langsung denganku. Tutup mulutmu. Senior, tadi muridku ini telah menyinggungmu. Tolong ampuni dia. Kalau saja moodku hari ini tidak bagus, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Cepat berterima kasih pada senior. Terima kasih. Masa sih jangan-jangan bos itu ahli di atas tingkatan alam manusia langit? Mana mungkin. Orang sekuat itu pasti sudah jadi penguasa sebuah wilayah. Kenapa merendahkan diri jadi pemilik penginapan di sini? Tuan pasti tadi pakai trik kotor buat menakuti Tuan Sony. Benarkah begitu? Tuan, kami harus pergi hari ini. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Bos pelit, kau benar tidak mau ikut kami ke ibu kota? Sudahlah, kalau dia tak mau pergi, biarkan saja dia. Jaga dirimu ya bos pelit. Nanti jika masalah di ibu kota beres, aku akan menengokmu lagi. Pergi. Badai besar akan segera datang. Sepertinya hari-hari ke depan tidak akan tenang. Januar, bawahanku mengirimkan kabar Yudi mati di tangan seorang pemilik penginapan biasa. Tak disangka, ternyata Shana wanita itu secara diam-diam menempatkan ahli alam manusia langit di sebuah penginapan. Kini tetua kerajaan yaitu Sony telah pergi menyambut kedatangan Shana. Mohon Januar bersedia turun tangan langsung untuk membereskannya. Kalau cuma seorang Sony, aku tidak perlu turun tangan langsung. Aku sudah mengutus 3 ahli dari alam manusia langit akhir untuk mencegat Maharani. Pasti akan berhasil. Sekali gerak mengerahkan 3 ahli alam manusia langit, akhir Januar memang luar biasa. Kini Shana dipastikan tak bisa kabur, tapi pemilik penginapan yang sudah membunuh Yudi pasti punya kemampuan hebat.
Dia akan terus menjadi ancaman kalau dibiarkan. Meskipun Yudi hanya murid tidak resmi, tetapi dia bukan sembarang orang yang boleh dibunuh seenaknya begitu saja. Orang yang datang memasuki wilayah Dakian kali ini bukanlah hanya aku sendiri. Yuni sudah turun tangan. Mungkin kini dia sedang berjalan pulang sambil menenteng kepala bos penginapan itu. Orang nomor 1 di bawah daftar langit yaitu Putri Yuni turun tangan sendiri. Dengan ini pemilik penginapan yang berkali-kali merusak rencanaku pasti akan mati mengenaskan tanpa pusara. Penginapan damai dilarang bertarung di dalam. Menarik juga. Aturan ini akan kulanggar hari ini. Tuan mau makan atau menginap? Manusia biasa. Atau dia menyembunyikan kultivasinya? Bukan keduanya. Oh, Aku datang untuk membunuhmu. alam kumpul jiwa akhir. Kemampuannya lumayan. Lumayan sombong sekali kau kuberi kesempatan untuk menunjukkan senjatamu. AKU tidak membunuh orang tanpa senjata. Keluar sana, kau tidak pantas kulawan. Sombong sekali. Bagaimana mungkin aura pelindung yang kulatih keras belasan tahun malah dihancurkan dengan bidak catur? Pedang serigala milik Taufik menarik. Pedang ini menemani guru ke seluruh penjuru, telah menebas banyak orang kuat dirawat dengan niat bertarung selama bertahun-tahun, membuatnya menjadi senjata level dewa. Aku jadi ingin lihat bagaimana kau menahan tebasanku ini. Setelah berevolusi, jadi tingkat semi-dewa pedang serigala sudah melahirkan kesadaran, benda itu ketakutan. Kau ini sebenarnya siapa? Hanya dengan auranya saja menekan. Hingga aku tak bisa melawan kekuatannya, mungkin tak kalah dari guru. Pedangnya lumayan taruh dapur untuk potong sayur. Kamu, penginapan butuh penguras WC dan pispot, kaulah yang akan mengerjakannya. Apa katamu? Aku ini Putri Barbar Utara, murid utama Taufik, orang nomor 1 di bawah daftar langit. Malah disuruh buang kotoran dan urus pispot. Kalau saja aku bisa mengalahkannya, aku pasti sudah menebasnya. Aneh, dingin sekali. Padahal sekarang musim panas. Kenapa bisa turun salju? Tak kusangka denganku saat ini, sebagai peringkat 3 daftar langit bertarung melawanmu, yang tak cabut pedang, tetap tak mampu tahan 10 jurus. Peringkat 3 daftar langit Dewi S, Syafira. Jangan-jangan kau. Apa engkau juga tak lihat pengumuman di depan? Pengumuman apa? Pengumuman itu pas aku masuk sudah kurobek. Berlutut dan salin 1000 kali, lalu tempel lagi di depan pintu. 1000 kali. Kak Yansen, bibit bagus yang kau bilang itu dia. Tak terlihat seperti tubuh Dewi Bulan Dingin. Kau terlambat selangkah, dia sudah pergi. Pergi? Kembali ke kota Jing. Kalau berangkat sekarang, kau masih sempat menyusul dia. Kenapa tidak bilang dari tadi? Guru Agung Pemuda tadi jelas-jelas orang biasa. Kenapa guru sangat takut padanya? Bodoh, kemampuannya tak terduga. Mungkin kekuatannya di atasku. Orang itu sangat muda. Kultivasinya lebih hebat dari Anda. Apa dia monster tua yang menyamar? Entah kenapa. Perasaanku tidak enak. Aku juga merasa tak aman setelah berpisah dengan Yansen. Tenang saja, yang mulia perjalanan ini dikawal Tuan Sony, yang nantinya mencapai alam manusia langit tahap akhir. Monster dan perompak pun tak berani mendekat, seharusnya tidak akan ada masalah lagi. Itu semua sudah kuatur sebelumnya pasukan Zhao yang menjemput kita di luar kota. Kakak, hati-hati, 3 orang ini sangat kuat. Tuan Sony,
tolong urus ini. Setelah kembali ke kota Jing, pasti ada imbalan besar. Tuan-tuan, aku Sony, pelindung kerajaan. Tolong beri kami jalan. Sudah lama ku dengar Maharani Dakian dan sang putri sangatlah cantik. Melihat kalian hari ini, ternyata memang benar adanya. Pantas saja Tuan Yanuar khusus berpesan untuk membiarkan kalian hidup wajah dan lekuk tubuh ini. Siapa yang tak ingin menikmatinya? Dasar kurang ajar, hanya kakek alam manusia langit akhir dan seorang Grandmaster beraninya pamer di depan kami mati sana. Tuan-tuan, jangan bunuh aku. Tolong ampuni nyawaku. Murid durhaka cepat berdiri. Tak kusangka kau cukup tahu diri. Meski 3 wanita cantik ini akan dipersembahkan untuk Tuan Yanuar. Namun, sebelum itu, biar aku bersenang-senang dulu. Jangan mendekat, andai saja Yansen ada di sini. Berani-beraninya kalian. Musim ini, kenapa turun salju? Siapa? Pengecut yang bersembunyi berani tunjukkan diri. Aura yang sangat menakutkan. Kekuatan wanita ini di atas alam manusia langit. Tuan, ini adalah urusan barbar utara dan Dakian. Kamu asal ikut campur. Kamu tidak takut bahaya? Berisik! Teknik pedang Istana Dewi Es Awan bahkan tebas membunuh 3 ahli alam manusia langit tahap akhir. Jangan-jangan kamu Syafira dari Istana Dewi Es Awan. Apa? Syafira peringkat 3 daftar langit. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa kami. Shana tidak akan pernah melupakannya. Akan kuberi imbalan besar saat tiba di kota Jing. Tidak usah berterima kasih. Aku datang atas permintaan orang untuk menerima murid. Atas permintaan orang, Kak. Apakah ada seorang pemilik penginapan yang menyuruhmu datang menyelamatkan kami? Kiara, jaga kesopanan. Mana mungkin bos kenal Syafira? Kakak, kamu tidak mengerti, bos licik itu sangat hebat, pasti dia. Memang dia. Kulit sedingin es. Terlahir dengan hawa dingin. Memang tubuh Dewi Bulan Dingin legendaris. Jalankan teknik yang diajarkan bos padamu. Dalam waktu sesingkat ini sudah mencapai teknik bulan es tingkat 3, bakat yang mengerikan. Apa kamu mau ikut ke Istana Dewi Es Awan menjadi murid utamaku? Aku tidak mau pergi. Kiara, omong kosong apa ini? Putri, Syafira dari peringkat 3 daftar langit ingin menjadikanmu murid langsung, tapi kamu malah menolaknya. Kakak, Jenderal saat ini Dakian menghadapi ancaman dari dalam dan luar sangat tidak stabil. Sebagai putri Dakian, mana mungkin aku pergi di masa krisis ini? Senior, aku benar-benar minta maaf. Kerajaan saat ini sedang bergejolak. Kakakku juga terus diserang pembunuh bayaran aku. Tidak mungkin mengabaikannya begitu saja. Ini adalah token awan es. Setelah kamu selesai mengurus masalah kerajaan, bawa token ini ke Istana Dewi Es Awan untuk mencariku. Terima kasih banyak, Senior. Tak disangka bos penginapan itu juga kenal jagoan daftar langit seperti Syafira. Siapa dia sebenarnya? Aku sudah tahu kalau orang licik itu bukan orang sembarangan. Yang mulia, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kita segera kembali ke ibu kota. Maafkan aku, pedang serigala. Saat aku sudah bertambah kuat, nanti aku akan menggunakanmu untuk menebas bos licik itu demi menghapus rasa malu ini. Kenapa kamu gemetaran? Apa dia semenakutkan itu? Hei, kau cari masalah dengan siapa lagi?
Pancaran aura pedang yang mengerikan itu sepertinya sedang mengarah ke penginapan kita. Aura ini adalah senjata abadi. Lama tak bertemu pedang naga. Pedang naga. Kau adalah dewa pedang Dakian Yansen. Raja Qian Tuan Yanuar Maharani telah kembali ke ibu kota. Apa katamu? Aku sudah mengutus 3 ahli alam manusia langit tahap akhir. Bagaimana mungkin si wanita Shana itu kembali ke ibu kota dengan selamat? Apa kau melihatnya dengan jelas? Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pak Yulian, karena situasi sudah begini, jangan ragu-ragu lagi. Jika Shana berhasil kembali ke istana dengan penjagaan pasukan istana, semuanya akan terlambat. Pengawal segera kerahkan 8,000 pasukan sirah hitam di kota. Ikut aku menggulingkan pemerintahan Dakian. Akhirnya kita kembali ke ibu kota. Ada apa, Kak? Mata-mata membawa laporan rahasia soal Yudi tadi dan 3 alam manusia langit barbar utara. Semuanya adalah ulah dari Raja Qian Yulian. Sudah kuduga itu dia Yulian benar-benar kurang ajar. Beraninya dia bersekongkol dengan barbar utara untuk merebut takhta. Setelah pembunuhan ini gagal, dia pasti punya cara lain. Kita harus cepat kembali ke istana. Selama ada pasukan istana, dia tidak akan berani macam-macam. Apa maksudmu ini, Raja Qian? Bukankah sudah jelas? Tentu saja untuk membunuh kalian. Lancang sekali kau! Raja Qian memimpin pasukan untuk memberontak di jalanan mengepung dan membunuh yang mulia. Itu adalah hukuman mati. Kau sendiri bilang aku memberontak. Apa aku peduli dengan hukuman mati? Lagi pula Maharani sedang ada di istana. Hari ini aku hanya membunuh 3 wanita biasa di jalanan. Apanya yang hukuman mati? Kau Yulian, selama ini aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau melakukan ini? Wanita memang seharusnya tahu diri melayani suami dan mendidik anak Shana. Kau hanyalah seorang wanita. Ternyata kamu malah berani jadi penguasa. Kau adalah sumber malapetaka sebenarnya bagi Dakian. Hari ini, aku hanya menjalankan perintah langit, menyelamatkan negara, dan menegakkan tatanan. Banyak alasan kau bersekongkol dengan barbar utara membawa bencana bagi Dakian. Pasti akan dikutuk oleh seluruh dunia. Dikutuk lucu sekali. Sejak dulu pemenang selalu menjadi raja. Saat aku Yulian naik takhta nanti, duduk di singgasana dengan mantap. Siapa yang berani tidak hormat padaku? Dan aku beritahu cara mati yang terhormat. Serahkan stempel kaisar lalu bunuh dirilah. Aku akan memberi penjelasan kepada rakyat. Kalau kau meninggal karena kelelahan urusan negara. Jangan harap. Karena kau tidak mau bunuh diri, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Bisa membuat pedang serigala setakut ini. Pedang di tangan bos licik itu memang tak diragukan lagi. Pedang naga legendaris Kak Yansen. Kenapa kamu mengasingkan diri di penginapan ini menjadi bos? Di luar beredar rumor. Rumor kalau aku Yansen sudah mati sejak 3 tahun lalu. Bukan aku yang bilang, itu semua cuma rumor yang kudengar. Jadi siapa orang Dakian yang bersekutu dengan kalian barbar utara dan menyuruhmu membunuhku? Itu Raja Qian Yulian. Dia ingin menggulingkan Maharani untuk menjadi kaisar sendiri. Kalau begitu, orang yang berulang kali merusak aturan penginapanku pastilah Raja Qian. Niat membunuh yang sangat mengerikan. Taufik tua bangka itu kenapa dia membantu Raja Qian? Raja Qian berjanji, setelah dia naik takhta, dia akan menyerahkan Dakian dan 13 provinsi utara kepada barbar utara, serta menyerahkan jutaan tumpal darah kepada guru agung, kepada si tua bangka Taufik itu, untuk menerobos ilmu darah iblis miliknya. Jutaan tumbal darah. Taufik Raja Qian, ini benar-benar mau bikin rakyat Dakian menderita.
Pensiun selama 3 tahun pedangku nyaris berkarat, hari ini cocok keluar buat membunuh. Berkemaslah ikut aku ke ibu kota Dakian, singkirkan pengkhianat negara Basmi Barbar dan pulihkan kejayaan negara. Shana, aku katakan sekali lagi, serahkan stempel giok bunuh dirilah di sini. Aku akan memberimu kematian yang layak. Dulu mendiang kaisar pernah menyelamatkanku sehingga aku bisa hidup sampai sekarang. Siapapun yang berani melukai Maharani dan Putri sedikit pun harus melangkahi mayatku dulu. Sungguh anjing yang setia, tapi kau Sony sendirian dengan satu pedang, bagaimana bisa menahan 8,000 pasukan zirah hitam milikku? Jenderal Chandra, sebentar lagi aku akan bertarung sekuat tenaga untuk membuka jalan darah untukmu. Gunakan kesempatan itu untuk menerobos dan cari bantuan. Rian, lindungi Maharani dan Putri dengan baik. Siapa yang bisa membunuh pria tua ini? Aku beri 10,000 keping emas dan kuangkat menjadi bangsawan. Sudah tak terhitung nyawa yang mati di bawah pedangku. Hari ini aku ingin mencobanya. Bagaimana rasanya memenggal Maharani dan Putri? Apakah ada bedanya dengan membantai para pendekar di dunia persilatan? Julian, serahkan Maharani dan Putri padaku. Aku akan menggunakan darah kerajaan mereka sebagai tumbal untuk pedang gurun milikku. Januar, silakan. Enyahlah! Jangan mendekat. Kalau kau berani menyentuhku dan kakakku, tunggu saja sampai bos datang. Habislah kau. Hahaha, Yang Mulia, kau belum tahu ya bos itu sudah mati terbunuh oleh pedang serigala milik Yuni. Bagaimana mungkin? Apa aku yang akhirnya menyeretnya? Tidak mungkin. Dengan kekuatan bos penginapan, bagaimana bisa kalah semudah itu dari kalian? Yuni berada di alam kumpul jiwa akhir, terlebih dia memegang pusaka pedang serigala. Hanya bos penginapan biasa. Bukan apa-apa di hadapannya. Jika aku tidak mati hari ini, suatu hari nanti kalian akan bayar hutang darah ini. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam bos. Hawa dingin yang mengerikan, ini teknik bulan es dari Istana Dewi Es Awan. Hanya murid inti Istana Dewi Es Awan yang bisa pelajari teknik bulan es ini. Sial, ternyata kedua bersaudari ini menyembunyikannya begitu rapat. Januar cepat bertindak. Awalnya aku ingin menyiksa kalian berdua. Tak kusangka kalian juga punya hubungan dengan Istana Dewi Es Awan. Terpaksa harus mengirim kalian ke alam baka. Selamat jalan, Putri. Bos penginapan licik ini karena kekuatanku yang lemah, sehingga ikut menyeretmu, bahkan tak bisa membalaskan dendammu. Maafkan aku. Dia tahun menyegel pedang. Benar-benar sembarang orang sekarang berani berbuat onar di Dakian. Siapa? Tuan, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Kamu seharusnya tidak datang. Terlibat di sini nyaris mustahil selamat. Meskipun kekuatanmu sangat hebat, tapi mereka punya 8,000 elit yang membentuk pasukan zirah hitam. Di luar istana juga masih ada pasukan besar. Kekuatan satu orang tidak bisa mengubah keadaan. Tenang saja. Bagaimana mungkin bos penginapan itu ternyata tidak mati, Januar? Bukankah kamu bilang Putri Yuni turun tangan sendiri untuk membunuhnya? Kamu tanya aku tanya siapa? Jangan-jangan kakak tidak ke penginapan membunuhnya. Kamu bos penginapan itu kan? Karena kamu berhasil selamat. Bukannya menjaga nyawamu, malah datang mencari mati.
Tuan, hati-hati, pria kekar ini jauh lebih kuat dari Yudi. Kalau tidak sanggup, pergilah kalau bisa. Tidak perlu korbankan nyawa demi menyelamatkan kami. Dilarang bertarung di wilayah Dakian. Letakkan pedang dan lumpuhkan tangan serta kakimu, maka akan kubiarkan hidup. Kamu pikir ini penginapan jelekmu itu, matilah kau pedang penakluk. Penguasaan penuh pedang penakluk. Dibandingkan yang digunakan oleh Yudi ini puluhan kali lebih mengerikan. Dia tidak menghindar. Bocah itu pasti mati. Serangan terkuatku ternyata bahkan tidak bisa menembus energi pelindung tubuhnya. Merusak aturanku. Sekarang kamu boleh mati. Berada di tahap menengah, alam kumpul jiwa Yanuar dilumpuhkan dengan satu telapak tangan. Sekali tampar langsung bikin Yanuar jadi cacat. Apa sebenarnya kultivasimu? Tuan, kau pandai menyembunyikannya, pokoknya nanti kau harus ajari aku jurus ini. Aku sudah bilang begitu dia datang, kalian semua pasti mati. Orang ini memang monster tua dengan kultivasi tinggi. Kau ini sebenarnya manusia atau hantu? Mana mungkin? Padahal aku berada di alam kumpul jiwa menengah. Si tua Taufik itu benar-benar rela sampai memberimu pusaka pelindung nyawa agar bisa menahan seranganku. Sehingga tidak hancur jadi daging cincang. Orang ini membual lagi. Kak, kurasa ini bukan bualan Tuan sangat hebat. Tuan paling hebat, hatimu sudah sepenuhnya terpikat olehnya. Yulian, Yanuar sudah kalah, kenapa kau belum menarik pasukan? Jalan bos penginapan ini ternyata sangat kuat. Tak disangka rencana bertahun-tahunku malah gagal total karenamu. Terus kenapa kalau kultivasimu tinggi, aku masih punya 8.000 pasukan zirah hitam. Siapapun yang bisa membunuhnya akan kuangkat jadi raja saat aku naik takhta nanti. Benar-benar keras kepala. Apa pemilik benar-benar punya kekuatan daftar langit? Kuat banget. Jurus pukulan dan pedangnya sangat luar biasa. Di wilayah Dakian yang punya kekuatan seperti ini cuma satu orang, jangan-jangan dia itu. Sial, pria ini sama sekali bukan manusia. Kalau begini terus 8.000 pasukan zirah hitam tak cukup untuk dibunuhnya. Ampuni nyawaku yang mulia. Aku cuma dihasut oleh barbar utara itu. Aku ini pangeran Dakian, kau tak boleh membunuhku. Orang ini kuserahkan pada kalian. Kau mau apa? Kau tak boleh membunuhku. Yuni ada di wilayah Dakian. Dia ada di alam kumpul jiwa akhir dan dilindungi senjata semidewa. Kalau berani menyentuhku, kau pasti mati. Pemilik Yuni disebut sebagai orang nomor 1 di bawah daftar langit. Sifatnya sangat kejam, sangat pendendam. Kau sudah melumpuhkan orang ini. Mending lupakan saja. Dan juga Taufik. Kalau dia tahu Yanuar dibunuh, dia pasti akan balas dendam padamu. Itu pengawal pribadi kakak senior. Kakakku sudah datang, kau pasti mati. Yuni sudah datang. Kalau berlutut memohon ampun, sekarang jasadmu masih akan dibiarkan utuh. Bos, sekuat apapun dirimu di bawah daftar langit, semuanya hanya semut. Putri Yuni punya senjata dewa milik ahli daftar langit, membunuhmu semudah mencabut rumput tanpa perlu keluar tenaga sama sekali.
Gawat Kiara. Nanti kalau bos sampai kalah kita harus menyelamatkannya walau harus mati. Tenang saja Kak, aku punya token awan es dari senior Syafira. Itu pasti akan membuatnya takut. Aku sangat menghargai bakat. Jika kau mau tunduk padaku, aku akan mengangkatmu jadi raja bawahan dan menguasai wilayah dakian bersamaku. Tidak tertarik. Menolak cara halus dan malah pilih cara kasar, nanti kulihat bagaimana kau bisa menahan pedang serigala Putri Yuni. Kakak senior, cepat cincang orang ini demi melampiaskan amarahku ini. Kenapa lama sekali? Masih mau kerja tidak? Bos kejam yang sialan, malah terbang melesat pergi begitu saja. Menyuruh putri ini memikul banyak barang, perjalanan jauh ke barat, malah mengeluh kalau aku lambat. Benar-benar membuatku kesal. Sejak awal putri ini sudah tidak mau kerja. Kakak senior, kenapa kau malah menyerangku? Bos itu ada di belakangmu. Tutup mulutmu, ini semua salahmu. Hingga aku bertemu si pembawa sial ini. Hari ini aku pasti menghajarmu sampai mati. Bosku, mohon jangan usir aku. Tiara, aku nggak salah lihat. Apa dia beneran Putri Yuni dari Barbar Utara? Si kejam dari Barbar Utara, Putri Yuni yang dijuluki iblis wanita itu, bawa sekelompok ahli alam kumpul jiwa, malah sujud ke bos penginapan. Minta tolong biar bisa kerja di penginapan. Bos penginapan itu sebenarnya sehebat apa dia? Kak, apa yang kamu lakukan? Dia cuma bos penginapan biasa, cepat bunuh dia. Bantu kami rebut takhta dakian. Kalau mau mati jangan ajak-ajak aku. Kak, kenapa kamu begitu takut padanya? Kamu kan pegang pedang serigala, bunuh dia semudah balikin telapak tangan. Apa kamu mau melanggar perintah guru? Jangan ancam aku pakai nama Taufik. Mulai hari ini, aku Yuni putus hubungan guru dan murid dengan Taufik. Hanya tunduk pada bos Yansen. Hah? Bos penginapan ternyata jauh lebih hebat dari dugaan kita. Kak, dengar nggak barusan dia sebut Yan jangan-jangan bos penginapan itu? Langsung bunuh dia saja. Tunggu sampai guru agung menyerap sejuta batu darah. Kalian semua yang ada di sini, bahkan seluruh dakian harus ikut mati bersamaku. Ngomong apa sih nggak jelas? Apa orang ini harus dibunuh? Aku sudah menempatkan di luar kota. 100.000 pasukan hari ini kalian akan mati mengenaskan. 100.000 pasukan cukup untuk meratakan ibu kota. Meski kalian mengerahkan pengawal kekaisaran, itu hanyalah tindakan sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Walau kultivasi Yansen tiada tara, mustahil dia bisa melawan 100.000 pasukan sendirian. Awalnya aku tidak ingin hancur bersama kalian, tapi kalian terus mendesak. Semua pasukan dengarkan perintah, ratakan ibu kota. Yansen, bagaimana ini? Kalian cukup menjauh saja. Dewa Maut akan mulai membantai. Kemarilah pedangku. Satu tempatan mengubur langit. Pedang naga teknik pedang pengubur, dia adalah dewa pedang dakian Yansen.
Tuan Sony, tadi Anda bilang apa pemiliknya itu Dewa Pedang Yansen. Tuan Sony tidak salah orang, kan? Kamu sudah tahu dari awal. Pedang yang dipegang pemilik itu kualitasnya sudah mencapai senjata surgawi. Serta jurus ribuan pedang itu teknik pedang yang bisa menghancurkan dunia. Selain Yansen, siapa lagi yang bisa menguasainya? Jangan menakut-nakuti orang di sini. Orang ini cuma memainkan trik ilusi Yansen itu tokoh luar biasa. Mana mungkin dia menjadi bocah ingusan seperti ini? Yansen seharusnya seorang tetua sakti pemilik yang semudah ini. Jangan-jangan dia murid Yansen. Sangat mungkin pantas saja dia kenal Shafira Master tingkat daftar langit itu. Sudah beres. 100.000 pasukan dibereskan begitu saja. Kamu benar-benar mengira dirimu Yansen 100.000 pasukan dikalahkan oleh satu pedangmu. Gawat, pangeran pasukan di luar kota diserang hujan pedang dan dibantai habis seluruh pasukan musnah total. Apa katamu? Jenderal penjaga negara datang langsung. Kalian para pemberontak cepat menyerahlah. Yang mulia, hamba terlambat datang, hamba pantas mati. Jenderal Chandra, jangan salahkan dirimu. Semua pemberontak telah dibasmi. Hanya tersisa pemimpin pemberontak Julian. Sudah dibereskan apa yang mulia sudah menduganya, lalu menyiapkan penyergapan pasukan di sini hari ini. Pemilik kedai yang membereskannya. Yansen, biar ku perkenalkan pada Jenderal Chandra. Ini adalah murid Yansen. Dialah yang membasmi para pemberontak kali ini dan menyelamatkan dakian kita. Ini jelas-jelas Yansen sendiri. Yang mulia, apa yang harus dilakukan padanya? Penggal. Yang mulia, aku dihasut oleh penjahat. Benda apa ini? Ini gu pemakan jantung dari wilayah selatan. Tuan Chandra, apa itu gu pemakan jantung? Kabarnya gu ini bisa membuat inangnya tersiksa hebat. Jika tak minum penawarnya tepat waktu, dia akan menahan sakit digigit ribuan semut di jantung. Itu adalah ulah Master Gu wilayah selatan trik licik untuk mengendalikan orang lain. Trik yang sangat mengerikan tak disangka. Bahkan wilayah selatan juga terlibat dalam pemberontakan Raja Qian. Siapa yang mengendalikan Julian dari belakang? Tentang gu pemakan jantung ini, bahkan di dalam wilayah selatan, hanya segelintir orang yang menguasainya. Orang ini jelas bukan orang biasa. Ini adalah perbuatan Faren di seluruh wilayah selatan. Hanya dia yang bisa kendalikan Gu dari jarak jauh. Peringkat kelima daftar langit Faren si Raja Racun. Awalnya Barbar Utara lalu wilayah selatan dakian kita, malah diincar dua ahli daftar langit. Apa nasib dakian benar-benar akan berakhir dakian dan wilayah selatan? Tak pernah saling mengganggu. Kenapa mereka menyerang kita? 5 tahun lalu, Faren menculik ribuan anak kecil. Dakian demi menembus alam suci. Lalu dia melepaskan 3 pedang dari ibu kota, langsung ke wilayah selatan. Membuat Faren hampir mati. Kultivasinya tertahan di alam suci menengah kini. Dia menyepi selama 3 tahun, dunia mengira dia sudah mati. Mana mungkin Faren lepas peluang serang dakian. Oh ya Putri Yuni, lalu jutaan tumbal darah yang disebut Januar sebelum mati. Maksudnya apa? Ilmu darah iblis milik Taufik, jadikan pembunuhan sebagai jalan kultivasi. Dia tertahan di hambatan alam suci akhir sudah bertahun-tahun. Jika mau tembus, butuh jutaan jiwa hidup sebagai tumbal. Jutaan jiwa apanya? Benar-benar keji. Apa Taufik tak takut dikutuk langit? Kalau begitu kerajaan Barbar Utara kalian membiarkan Taufik membantai semua orang, sama saja bukan orang baik. Resminya Barbar Utara dikuasai Khan Agung. Faktanya Khan Agung cuma boneka. Penguasa Barbar Utara yang asli itu Taufik. Bos bisa panggil Yansen untuk membantu.
Aku kan di sini. Di saat genting begini, masih sempatnya kamu bercanda. Jangan-jangan Yansen. Benar seperti rumor sudah lama tiada. Master Barbar Utara. Salam Taufik. Ada apa? Tuan muda Yanuar gagal. Oh, Selain Yansen di Dakian, apa ada lagi yang bisa kalahkan Yanuar di alam kumpul jiwa menengah? Katanya itu murid langsung Yansen bertarung dengan pedang naga habisi 100,000 tentara dengan satu tebasan. Murid langsung Yansen cukup menarik. Bahkan mewariskan pedang naganya. Tampaknya dia coba ke alam kaisar 3 tahun lalu. Namun telah gagal. Jika jiwa raganya tidak musnah, kultivasinya pasti hancur. Kalau begitu biar aku yang pimpin pasukan kedakian bawa jutaan mangsa berdaratuk kakak dan bantu kakak naik tingkat. baiklah kau kini di alam suci menengah, tak kalah dari Faren kelima di daftar langit. Sudah saatnya kau keluar untuk bertualang. Tunggu dulu. Sebelum kedakian temuilah Faren di wilayah selatan, lalu bekerja samalah dengannya, karena murid Yansen berani muncul kekuatannya pasti tak lemah. Baik. Yansen! Saat ku selesai menyerap mangsa berdarah, ku tunjukkan pada peringkat 1 daftar langit ini. Sialan hubunganku dan ku pemakan jantung terputus di sampah Yulian pasti dibunuh, dia dibantu Barbar Utara. Siapa yang mampu membunuhnya? Apa ini ulah Yansen? Guru Agung, tolong jangan marah. Aku membawa kabar baik untuk dilaporkan padamu. Kabar baik apa? Kalau berani permainkanku, akan kubuat kau merasakan ku penghancur usus racikanku yang baru. Yansen sudah mati. Benarkah? Tentu saja aku tak berani menipu Guru Agung. Ada laporan yang masuk. Di ibu kota Kekaisaran Dakian, seorang pemuda memegang pedang naga menyapu bersih 100,000 pasukan dengan satu tebasan. Pedang naga adalah pedang pusaka terbang Yansen. Jika bukan karena pemiliknya tewas, mustahil diserahkan kepada orang lain. Dan pedang pusaka ini jatuh ke tangan seorang pemuda cukup membuktikan bahwa 3 tahun lalu, Yansen gagal melewati malapetaka alam kaisar. Langit punya mata. Bertahun-tahun lalu, Yansen berada di Dakian, melesatkan 3 tebasan pedang ke wilayah selatan, membuatku hampir tewas dan kultivasiku terhenti, tapi kini dia malah mendahuluiku mati. 3 tahun lalu, pedang naga sudah menjadi pusaka setengah dewa. Sekarang pasti sudah menjadi senjata dewa sejati. Senjata tak tertandingi seperti ini. Jika bisa menjadi milikku peringkat di daftar langit ini, mana mungkin aku tak bisa naik tingkat lagi. Ketua Lembah, ada tamu dari Barbar Utara? Orang Barbar Utara? Ahli alam suci. Tak disangka, selain Taufik dari Barbar Utara, ternyata masih ada ahli alam suci kedua. Kau datang ke Lembah Serangga. Ada urusan apa? Aku adalah adik seperguruan Taufik. Yunus datang ke sini mewakili Barbar Utara, bekerja sama dengan Ketua Lembah Faren menaklukkan Dakian. Kalian juga menginginkan senjata dewa itu pedang naga? Kami tak tertarik dengan pedang naga. Setelah semuanya berhasil, pedang naga untuk wilayah selatan, wilayah utara Sungai Chien, untuk Barbar Utara. Bagaimana? Ku dengar Ketua Lembah Faren beberapa tahun lalu dilukai oleh Yansen dan merusak fondasi kekuatan. Apa kau tak ingin balas dendam? Murid langsung Yansen itu bisa kau urus sesuka hati. Karena Yansen sudah mati, maka aku akan membuat muridnya itu merasakan siksaanku pemakan jantung dan seluruh organ dalamnya membusuk untuk meredakan amarahku. Ini kaki surgawi. Pantas saja Tuan saat itu dengan sekali lihat bisa tahu kekurangan teknik pedangku. Ternyata Tuan adalah murid langsung Yansen. Tuan, apa menurutmu Yansen benar-benar telah... Tubuhku bau darah, harus mandi. Kalian juga ikut. Jangan mimpi. Baiklah. Aku ikut. Aku juga ikut. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kakak Tuan undang kita. Pasti ada hal baik. Apa kamu lupa kemarin? Beberapa anggur yang dia keluarkan. Terakhir kali minum beberapa teguk, langsung buat hambatan kultivasiku longgar. Kultivasi meningkat.
Tapi mandi bersamanya terlalu. Cepat pergi, kalau lambat keuntungan akan diambil oleh putri barbar utara itu. Rumput roh 1000 tahun teratai es 700 tahun. Air suci Xuan dan ginseng darah harta karun langka di dunia ini, malah kamu pakai untuk mandi. Apa ini benar-benar buang barang berharga? Kalau tak dipakai mandi, untuk apa disimpan? Kalau kalian tak mau mandi keluar sana, jangan ganggu di sini. Siapa bilang kami tak mau mandi? Berbaliklah, kami mau buka baju. Kak, apa yang tertulis di surat itu? Wilayah selatan dan barbar utara ingin kita menyerahkan tuan dan pedang naga. Kalau tidak, mereka akan menginjak-injak Dakian. Barbar utara dan wilayah selatan bersekutu. Menginginkan pedang naga hanya alasan mereka ingin mencaplok Dakian. Mau pedang naga, mereka harus punya nyawa untuk ambil. Sepertinya Taufik dan Faren belum pernah melihat wujud asli Yansen. Mereka benar-benar percaya rumor tentang murid Yansen yang celaka. Dua orang tua ini pasti akan sial. Ingin kita serahkan tuan dan pedang naga mimpi di siang bolong. Jika mereka berani menyerang Dakian, akan lawan mereka sampai akhir. Kita tak takut pada mereka sedikit pun. Hanya saja mereka punya banyak ahli. Ada 2 orang kuat dari daftar langit di pihak kita. Hanya tuan yang bisa melawan mereka. Gimana kalau aku bawa token awan es minta Kak Syafira untuk membantu? Istana Dewi Es Awan takkan ikut campur dalam urusan dinasti. Sepertinya kita hanya bisa andalkan diri sendiri. Besok aku akan panggil menteri untuk berdiskusi. Yang mulia, beberapa hari ini, tolong jangan berpisah dari tuan orang yang mengirim surat tadi. Pasti dari barbar utara dan wilayah selatan pembunuh yang menyusup ke istana. Jika mereka menyerang Anda diam-diam, kita mungkin tak bisa cegah. Kekuatan tuan adalah yang terkuat. Hanya dia yang bisa melindungimu. Tidur pun harus bersama. Benar. Aku sudah suruh pelayan siapkan kasur, terpaksa kamu tidur di lantai dulu. Kenapa dia minum pakai gelasku? Aku mau tidur di ranjang. Tidak boleh. Kamu tidur di lantai, aku di ranjang. Aku ini Maharani Dakian, kamu menyuruhku tidur di lantai, cepat bangun. Kalau begitu kita tidur bersama. Tapi kamu tak boleh melampaui batas. Jangan berani bersikap kurang ajar padaku. Kak, tuan kok kalian berdua tidur bersama? Bukannya tuan tidur di lantai? Yara, ini tak seperti yang kamu lihat. Kamu datang pagi sekali hari ini. Apa ada hal penting? Aku sengaja datang untuk ingatkanmu. Waktu sidang pagi sudah tiba, Jenderal Chandra. Mereka sudah menunggu di luar. Dengar akan ada ahli alam suci datang. Sebaiknya kamu lekas ke sana. Ahli alam suci. Hadapi aliansi barbar utara dan wilayah selatan, apa kalian ada rencana bagus?
Kalian biasanya suka sesumbar dan pandai berstrategi, saat benar-benar butuh saran kalian malah bungkam. Chandra, apa strategimu? Lapor Yang Mulia, hamba menuruti Anda dan Tuan Ye. Kenapa Chandra pada Tuan Ye sepertinya sangat segan? Meski Tuan Ye adalah murid Yansen, Chandra seharusnya tidak begitu. Jenderal Chandra sepertinya lebih paham soal Tuan dibanding kita. Hamba pamit. Sultono dan Wayan dari Padepokan Pedang Langit telah tiba. Inikah tekanan dari ahli alam suci? Baru datang sudah mengintimidasi, niatnya tidak baik. Kedatangan ahli Padepokan Pedang Langit untuk urusan apa? Semua orang tahu kakak seperguruanku, Tian, diberi bimbingan oleh Yansen memahami 3 jurus pedang langit dirikan Padepokan Pedang Langit di dunia persilatan. Padepokan Pedang Langit kami adalah penerus sah Yansen. Jadi, Kedatanganku ke sini iaitu untuk menggunakan status sebagai penerus sah Tuan Yansen untuk ambil pusaka Padepokan Pedang Naga. Tuan diajarkan langsung oleh Yansen. Apa kalian pantas membandingkannya? Ingin pedang naga? Tak mungkin. Pedang naga ini, jika Tuan mau beri kalian, silakan saja. Jika tak mau, tak ada yang bisa merebutnya darinya. Inilah pedang naga tunggu kakak, seperguruan keluar naik ke alam suci menengah. Pegang pedang ini, Padepokan kita pasti masuk daftar langit. Aku harus bawa pedang ini. Ingin pedang naga suruh Tian datang sendiri. Lihat apa dia berani ambil. Melihatmu masih muda, kultivasimu belum capai alam suci. Dalam perjalananku, aku dengar Barbar Utara dan wilayah selatan juga incar pedang ini. Meskipun kamu murid Kak Yansen, apa kamu bisa melindungi pedang ini? Harap kamu pikirkan baik-baik, jangan biarkan pedang Kak Yansen jatuh ke tangan orang lain sehingga warisannya terputus. Ayo serahkan pedang naga. Gimana kalau aku tak mau? Maka aku harus memaksa bawa kembali pusaka padepokanku. Tenaga dalam yang kuat ini, apa dia juga alam suci? Tian saja menunduk saat melihatku. Apa kamu pantas bicara besar? Gawat, Yang Mulia, pasukan mereka menyerang. Apa pasukan Aliansi Utara dan Selatan datang begitu cepat? Yang Mulia, aku bersedia bertarung. Yang Mulia, ku sarankan Tuan sebagai Panglima sementara. Dia murid Yansen, kultivasi bela dirinya tak tertandingi. Dengan dia di militer, dia pasti bisa usir musuh dan melindungi Dakian. Musuh asing menyerang negara dalam bahaya. Aku akan memimpin pasukan sendiri. Memimpin 6 pasukan melindungi Dakian. Kami bersumpah setia pada Yang Mulia. Maharani Dakian buka gerbang kota. Sekarang serahkan Tuan itu dan pedang naga atau kamu akan mati. Putri Yuni, apa kamu khianati Barbar Utara dan mati bersama Dakian? Peringkat kelima, daftar langit Raja Racun Varen. Aku tak menyangka dia datang sendiri. Orang ini benar-benar yakin pedang naga dan Dakian akan jadi milik dia. Orang itu sepertinya bukan Taufik. Apa kamu tahu siapa dia? Orang ini bernama Yunus. Dia adalah adik seperguruan Taufik. Belum pernah muncul. Kekuatannya hanya di bawah Taufik, telah mencapai alam suci menengah. 2 orang kuat alam suci sekaligus. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Putri, tenang saja, ada Tuan. Mereka berdua tak bisa lakukan apa-apa. Dia sudah kubilang dia tak bisa lindungi pedang jika jatuh ke tangan orang jahat hari ini. Bukankah itu memalukan bagi Kak Yansen warisan seumur hidup? Tidua hanya alam suci awal hadapi 2 ahli menengah. Kamu pikir kamu bisa lindungi? Aku punya hubungan dengan Varen ini. Asalkan aku maju, dia pasti akan beri aku muka.
Siapa yang tak bisa bicara besar jika kamu bisa buat mereka mundur? Aku bisa menengahi untuk kalian. Jika ini berhasil, kalian Dakian harus patuh serahkan pedang naga kepada Pokan Pedang Langit. Saudara Faren, lama tak bertemu pedang naga adalah benda suci pada pokanku. Tolong Saudara Faren beri aku muka hentikan ini. Hanya pada Pokan Pedang Langit berani incar pedang nagaku. Kau guru-guru Anda tidak apa-apa. Pedang naga, aku pasti akan mendapatkannya. Yang menghalangi akan mati. Pakai tingkat awal alam suci itu, malah mati dalam satu serangan Faren ahli daftar langit sungguh mengerikan. Tuan kau takkan bisa lawan ahli daftar langit. Selamatkan dirimu dulu. Balaskan dendam kami nanti. Intinya jangan biarkan pedang naga jatuh ke tangan mereka. Mereka yang harus pergi. Kakakku segera naik menengah alam suci Faren. Apa kau yakin mau merebut pedang naga dan bertarung sampai mati melawan padepokan kami? Memang kenapa kalau menengah alam suci? Aku ini ahli daftar langit. Di bawah daftar langit semuanya hanya semut. Kenapa tuan ini belum turun tangan? Sebenarnya apa yang dia tunggu? Wah, Menengah alam suci. Kawan, ini urusan Barbar Utara dan wilayah selatan melawan Dakian. Kau yakin mau ikut campur? Dulu aku mendapat bimbingan dari Yansen, lalu memahami 3 jurus pedang langit, memasuki alam suci dengan 1 jurus, dan mendirikan padepokan pedang langit. Ini kalian mau merebut pedang serta hancurkan Dakian? Aku yang pertama kali akan menolaknya. Bersiaplah padepokanmu dihancurkan. Aku akan bertarung mati-matian. Walau bukan tandingan kalian berdua, melukai kalian dengan parah bukanlah masalah. Kalian berdua coba pikirkan lagi. Dengan kondisi tubuh yang terluka parah, apa kalian sanggup menahan kekuatan pedang naga? Siapa yang mau mati-matian melawanmu, Kak Sandi, keluarlah. Jangan-jangan peringkat 2 daftar langit Sandi. Aura ini dibandingkan dengan Syafira jauh lebih mengerikan. Orang ini pasti peringkat kedua daftar langit. Tak diragukan lagi dia adalah Sandi. Gawat, bahkan peringkat kedua juga datang. Apakah Dakian kita benar-benar akan hancur lebur? Tak kusangka Dakian akan hancur di tanganku. Tenanglah Yang Mulia, nasib Dakian sangat makmur, pasti takkan hancur. Pantas saja Yansen belum bertindak, ternyata dia menunggu Sandi. Datang lagi satu orang yang antar nyawa. Sandi, kamu hanya kultivator pengembara. Kenapa kamu bersatu dengan penjahat? Apakah kamu juga incar pedang naga? aku tak tertarik dengan pedang naga. Lalu mengapa kamu membantu kejahatan? Aku datang hancurkan Dakian. Nama asliku bukan Sandi, melainkan Fandi. Ternyata Sandi adalah sisa dinasti sebelumnya. Fandi, pangeran ke-6 dinasti sebelumnya. Bakat bela dirinya sangat tinggi. Saat dinasti sebelumnya hancur, hanya dia yang berhasil lolos. Keberadaannya tak diketahui. Disangka kultivator pengembara yang terkenal Sandi, ternyata pangeran ke-6. Sekarang apa padepokan pedang langit masih ingin ikut campur? Guru Yansen pernah berkata, teknik pedang kita boleh lemah, tapi tekad kita tak boleh mundur. 3 jurus pedang langit. Kawatian dari alam suci menengah. Ternyata dikalahkan dalam sekejap. Sandi ini benar-benar hebat. Kurasa tak ada dari kita yang bisa lawan langit ingin hancurkan Dakian. Yansen, turunlah dan bertarung. Yansen!
Yansen, kenapa Sandy panggil dia Yansen? Sandy, bocah itu bukan Yansen, hanya murid Yansen, kamu salah kenali. Mana mungkin Yansen masih begitu muda? Kalian belum pernah bertemu Yansen, tapi aku pernah. Dia bukan murid Yansen, melainkan Yansen sendiri. Yang memberi hormat pada guru agung. Yansen, ternyata hanyalah bocah yang masih muda. Apa yang sudah aku lakukan? Aku malah mencoba merebut pedang naga dari Yansen. Tuan, kamu benar-benar Yansen. Akhirnya aku bisa bicara hormat kepada Dewa Pedang Yansen. Kakek kamu sudah tahu dari awal. Pantas saja Jenderal Chandra dari awal. Selalu terlihat tenang, sama sekali tak panik. Bagus kamu ini ternyata sembunyikan identitasmu dan mempermainkan aku. Aku sudah bilang, hanya saja kalian tak percaya. Tak ada yang menyangka peringkat 1 daftar langit yang terkenal ternyata adalah bos kedai muda. Syukurlah Dakian terselamatkan. Di seluruh dunia, hanya kamu satu-satunya yang pantas buat aku angkat pedang. Semoga kamu bisa tahan. Kalau tidak, ini akan sangat membosankan. Yansen, 3 tahun tak bertemu, kamu masih sombong seperti dulu. Bukan sombong, melainkan percaya diri. Ini alam suci sempurna. Alam suci sempurna kultivasi Sandy sudah capai alam sejati, hanya tinggal selangkah lagi dari alam kaisar yang legendaris. Alam suci sempurna bisa disebut setengah calon kaisar. Orang ini peringkat kedua daftar langit. Kini kekuatannya meningkat pesat, sepertinya akan merepotkan. Hanya alam suci sempurna. Besar sekali mulutmu. 3 tahun lalu kita di puncak alam suci. Aku bekerja keras hanya untuk mengalahkanmu. Sedangkan kamu sembunyi di kedai. Jadi bos pemalas kultivasimu tak ada kemajuan hari ini. Dakian pasti akan kuhancurkan. Bertarung di langit agar tak hancurkan dunia ini. Kultivasi kedua orang ini sangat mengerikan. Meskipun terpisah begitu jauh, aku masih merasa darahku membeku. Sulit mengalirkan energi. Ya, jika Sandy menang tak masalah. Jika dia kalah, Yansen pasti akan habisi lembah seranggaku. Tuan, kamu harus menang. Kakak tenang saja Tuan, peringkat pertama daftar langit Sandy pasti bukan lawannya. Tapi dia udah 3 tahun tak bertarung. Sedangkan kultivasi Sandy meningkat, aku khawatir. Sandy kalah begitu saja. Padahal dia ada di alam suci sempurna peringkat 2 di daftar langit. Aku tahu Tuan pasti menang. Bagaimana mungkin? Kau tak berkultivasi selama 3 tahun, kok kultivasimu bisa lebih kuat dariku? Kultivasi tidak ada artinya lagi bagiku. Jangan-jangan kau sudah capai alam kaisar yang legendaris itu. Sandy. Bukan. Saudara Sandy selamat jalan. Semudah itu, dia bunuh ahli di alam suci. Sempurna Sandy Yansen pasti benar capai alam kaisar. Cepat lari. Mau kabur. Tuan, 2 orang itu kabur. Mereka bisa lari tapi tidak bisa sembunyi.
prajurit Dakian, ikut aku bertarung ke luar kota, biar semua musuh yang datang serang mati di luar ibu kota. Faren dan Yunus sudah kabur. Kalau kalian menyerah, kalian akan diampuni. Tuan, kali ini Dakian bisa selamat, ini semua berkatmu. Bos licik, kamu benar-benar hebat. Guru, apa rencanamu selanjutnya? Jika butuh bantuan padepokan, katakan saja padaku, tidak usah. Kamu kembali dan pulihkan diri saja. Yang mulia, dia adalah Tuan Muda Lembah Serangga. Umar, mau diapakan? Tuan, apa rencanamu? Harus dibalas setimpal Faren dan Taufik terus serang Dakian, memicu peperangan, membuat rakyat menderita. Sudah saatnya buat perhitungan dengannya. Benar, manfaatkan kesempatan ini bersemi Lembah Serangga dan Taufik sekaligus. Aku segera kumpulkan pasukan untuk pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Tuan Yansen, mohon ampuni nyawaku. Aku tahu lokasi Lembah Serangga. Aku bersedia antar Anda ke sana. Jalan hari ini aku akan menantang Lembah Serangga. Ketua, apa yang terjadi? Siapa yang bisa membuat kamu terluka separah ini? Cepat aktifkan formasi pelindung Lembah Serangga kita. Sepertinya akan hancur. Akan hancur? Ketua, jangan bercanda. Siapa yang bisa hancurkan Lembah Serangga? Yansen akan segera menyerang. Aktifkan formasi. Jika kusuruh, jangan banyak omong. Yansen, bukannya dia sudah lama mati? Gawat! Ada aura pedang dalam angin ini. Suara pedang yang seperti petir, niat pedang di balik angin. Aura pedang tiba mendahuluinya. Yansen benar-benar datang. Cepat aktifkan formasi pelindung. Formasi pelindung lembah. Tuan Yansen sudah sampai di sini, ini adalah Lembah Serangga. Yansen, kami telah buka formasi pelindung. Formasi ini, pusatkan kekuatan kutukan penerobosnya akan mati membusuk. Cuma formasi kutukan. Ketua, tolong aku. Formasi pelindung ini adalah milik Lembah Serangga Jerih Payah Masterku turun-temurun. Bahkan kau takkan bisa menembusnya. Satu tebasan hancurkan formasi. Bagaimana mungkin? Jalan bahkan di alam suci sempurna tak akan bisa hancurkan ini. Dia hancurkan formasi kita. Bunuh Tuan Muda Lembah Serangga. Ayo habisi dia. Tahun ke-7 era Jinghe Dakian, lebih dari 400 anak hilang. Semuanya diculik oleh Lembah Serangga, dijadikan anakku untuk ternakku. Tahun ke-9 era Jinghe Dakian Seranggaku menjadi wabah menyerang 3 kota di selatan. Dakian 100, ribu warga tewas mengenaskan. Yansen, aku mengaku salah. Mohon bermurah hatilah padaku. Ampuni nyawaku ini. Seharusnya sejak dulu aku pegang pedang langsung hancurkan Lembah Seranggamu. Hari ini kutebas kepalamu sebagai tumbal darah untuk balas dosamu kepada para rakyat. Leluhur, tolong aku. Tak disangka lembah ini masih sembunyi fosil hidup calon kaisar tingkat 2. Tuan, berilah sedikit jalan hidup agar kelak kita bisa bertemu dengan baik basmi. Sampai tak tersisa sama sekali bukanlah hal baik bagi kita berdua. Berisik.
Bagaimana mungkinkah kau bukan calon kaisar, melainkan kaisar yang sesungguhnya? Kak, Yansen belum mati. Bos kedai itu adalah dia sendiri. Aku sudah tahu. Kak, kok kamu jadi begini? Aku telah masuki alam kaisar. Apa? Jelas aku belum menaklukkan Dakian dari mana jutaan makanan darah, mungkinkah kamu? Benar, aku telah menelan 5 suku jutaan anggota suku dan kini sudah capai alam calon kaisar. Tinggal 1 langkah lagi menjadi kaisar sejati. Hahaha. Kecuali terpaksa, aku juga tak ingin telan suku sendiri. Hanya bisa salahkan kalian yang tak becus. Dakian yang kecil, lama tak bisa ditaklukkan. Kultivasi alam suci menengahmu pasti lebih lezat untuk ditelan daripada orang-orang biasa itu. Adik, jangan salahkan Kak Yansen bisa membunuh Sandi yang berada di alam suci sempurna. Pasti kamu juga sekuat calon kaisar. Daripada tunggu Yansen balas dendam, lebih baik aku langsung ke Dakian dan menelan sepuasnya. Guru Agung, aku pasti akan bawa Yansen kembali. Untuk Andara Suci. Taufik dari Barbar Utara. Monster ini ternyata Taufik peringkat keempat daftar langit. Lancang sekali Taufik berani menerobos ibu kota Dakian. Apa tak takut Guru Yansen mencarimu? Kaisar ini justru khawatir dia tak cari aku. Tunggu Yansen kembali. Aku ingin dia melihat sendiri Dakian yang dia lindungi jadi banjir darah. Kaisar, mungkinkah dia telah masuki alam kaisar? Taufik, alam kaisar, apa kamu udah telan jutaan nyawa? Hahaha, Yuni, muridku yang baik. Tebakanmu benar. Yang kamu telan adalah suku Barbar Utara. Tebakanmu benar, nanti hanya perlu menelan rakyat Dakian. Aku pasti akan jadi kaisar agung sejati, tak mati dan tak musnah. Taufik, kamu sudah kehilangan hati nurani ingin menelan rakyat Dakian ini. Aku takkan pernah setuju meskipun kultivasiku rendah, tapi aku takkan biarkanmu di Dakian bertindak semena-mena. Semut berani halangi aku. Kok Tuan belum kembali? Sialan, apakah kita juga akan jadi makanannya? Yang mulia putri, kalian cepat pergi. Syafira, Oh, Istana Dewi Es Awan Syafira, kamu juga ingin ikut campur urusan ini. Kamu sudah kehilangan kemanusiaan. Meskipun aku tak ikut campur urusan dunia, tapi punya tugas untuk tegakkan keadilan. Jika di masa lalu, aku benar-benar harus waspada padamu, tapi sekarang kamu hanya puncak alam suci berani halangi jalan. Kirim pesan pada Yansen suruh dia cepat kembali. Aku tunggu di sini. Kota Kekaisaran. Apa yang terjadi? Guru, akhirnya Anda kembali. Orang Barbar Utara itu menelan jutaan nyawa, telah memasuki alam calon kaisar. Dia sekarang berada di Istana Phoenix. Anda harus berhati-hati. Tenang saja.
Hari ini dia takkan bisa kembali hidup-hidup. Taufik, lebih baik kau lepaskan kami. Kalau tidak, saat Yansen kembali, pasti memberimu pelajaran. Aku sekarang calon kaisar tingkat 8. Meskipun Yansen juga calon kaisar, mungkin dia cuma di tingkat 3 atau 4 di hadapanku. Dia hanyalah semut. Dia peringkat pertama daftar langit. Belum pernah bertarung dengan kekuatan penuh. Kau tahu dia tak sebanding denganmu. Sehebat apapun bakatnya tidak mungkin di usianya ini mencapai calon kaisar tingkat 9. Nanti setelah menghancurkannya, akulah peringkat pertama. Jika yang dia katakan itu benar, aku harap Tuan tak memedulikan kita dan pergi sejauh mungkin. Tenang saja, kakak bos licik itu pasti lebih kuat dari si jelek ini. Aku juga percaya pada dia. Saat dia kembali, pasti akan penggal kepala keparat ini. Yuni, tak kusangka kau mengkhianatiku demi Yansen. Apa aku pernah buruk padamu? Taufik, kau hanya ingin jadikanku sebagai tungku kultivasimu saja. Tidak perlu bersandiwara begini. Kau bunuh jutaan rakyat barbar utara. Rasanya aku mau makan dagingmu hidup-hidup. Semut bisa menjadi asupan darahku, itu kehormatan bagi mereka. Kalau begitu, aku tak bisa biarkan kalian hidup lagi. Aku akan menelan kalian sekarang agar tekad Dao Yansen hancur. Taufik! Cari mati kau! Yansen, orang ini melahap jutaan jiwa, kultivasinya sudah mencapai calon kaisar tingkat 8. Jangan pedulikan kami, cepat lari. Yansen, kakak seperguruanku, kita akhirnya bertemu. Guru Wawan sudah berpesan khusus harus bawa kau ke Barbar Utara. Kakak seperguruan. Tuan Wawan, apa dia Kaisar Agung 500 tahun lalu? Bukankah umur Tuan Wawan udah habis dan mati? Tua bangka itu melatih reinkarnasi. Bisa terus rampas tubuh dan lahir kembali. Dulu dia terima aku sebagai muridnya hanya untuk merampas tubuhku. Kukira dia udah mati di bawah pedangku. Tak sangka dia kabur ke Barbar Utara. Kak, bakat tiada taramu itu adalah wadah terbaik buat rampas tubuh. Cepat menyerahlah, hancurkan kultivasimu sendiri. Ikut aku kembali ke Barbar Utara. Aku akan ke Barbar Utara. Tapi aku akan membunuhmu dulu. Lalu buat perhitungan sama si tua itu. Aku kini calon kaisar tingkat 8 dari Kaisar Agung sejati. Hanya selangkah lagi, bagaimana kau bisa melawanku? Bagaimana bisa begini? Jika kekuatanmu hanya sampai di sini, maka matilah. Ini tidak mungkin, aku Kaisar Agung kok bisa kalah. Calon Kaisar tingkat 9. Bukan jalan agung sempurna hukum surgawi mendalam. Kau Kaisar Agung sejati. Tidak, aku tidak percaya. Tak ada yang tak mungkin. Jangan bunuh aku, Guru Agung, tolong aku. Kurang ajar beraninya kau. Selanjutnya giliranmu. Yansen, kok selalu rusak rencanaku. Menelan jutaan jiwa demi ilmu sesat, rampas tubuh murid demi hidup abadi. Kau sudah tak punya nurani. Jika pendosa sepertimu tidak mati, langit tak akan diam. Kau menghalangi jalan keabadianku, aku akan hancurkan jiwa dan ragamu. Aku hampir mengira tak akan pernah melihat kamu lagi. Tuan, kau bunuh Taufik.
Jadi Wawan kehilangan inangnya, mungkin dia akan menyerangmu. Dia takkan punya kesempatan itu. Sebelum itu terjadi, akan kuhancurkan jiwanya duluan. Wawan praktikan ilmu iblis. Bisa-bisa dia akan menelan jiwa lagi. Kumohon Kak Yansen. Selamatkan nyawa tak bersalah. Aku tahu tempat meditasi Taufik jiwa Wawan. Pasti bersembunyi di sana. Tunjukkan jalan. Aku sendiri yang ke Barbar Utara. Untuk mengakhiri ini dengannya. Wawan itu udah capai alam kaisar sejak 500 tahun lalu, telah melalui berbagai reinkarnasi. Kekuatannya kini mungkin tak lebih lemah dari kaisar sejati. Tuan, gimana kalau kau ke sana setelah lebih kuat? Aku takkan melarangmu. Cuma harap kembali dengan selamat. Yuni, akhirnya kamu kembali. Kamu tidak seharusnya kembali. Formasi besar aktif kembali. Sangat berbahaya kali ini, bahkan kita akan ikut tertelan. Itu formasi darah. Sebelumnya Taufik menggunakannya untuk menelan 5 suku besar jutaan orang. Sekarang formasi aktif lagi. Seluruh Barbar Utara tak akan selamat. Pasti ulah si tua Wawan. Siapa ini? Ayah, ini Dewa Pedang Dakian Yansen. Kak Yansen, tolong selamatkan kami. Mohon Dewa Pedang Basmi Iblis. Selamatkan rakyat Barbar Utara perang dengan Dakian sebelumnya. Bukanlah keinginan Barbar Utara. Taufik yang merebut kuasa dan militer kami dikekang. Kami tak berdaya melawannya. Mohon Dewa Pedang Basmi Iblis. Tanpa kalian minta pun, aku akan bertindak. Jika Barbar Utara hancur, Dakian juga tak akan selamat. Ayah, buka jalan rahasia. Aku akan bawa Kak Yansen ke tempat pengasingan Taufik. Yansen, akhirnya kamu datang. Bahkan energi darah Yunus ikut ditelan. Mengkultivasi ilmu hitam. Benar-benar tidak manusiawi. Inilah tempat Taufik bersemedi. Di balik dinding batu itu, terdapat ruang rahasia. Biasanya Taufik larang keras murid masuk walau hanya selangkah. Yansen, apa kau mau halangi jalan keabadianku? Jangan lupa dasar ilmu pedangmu itu. Siapa yang mengajarimu? Kau mengajariku ilmu pedang hanya untuk merampas tubuhku demi sempurnakan jalan abadimu. Jika aku tak sadari lebih awal, mungkin aku akan jadi seperti Taufik yang sudah lama jatuh ke jalan iblis. Jadi wadah kosong tanpa kesadaran. Terimalah kematianmu. Diam! Beraninya kau mau bunuh gurumu? Kau harus tahu kalau murid yang durhaka dikutuk oleh langit dan bumi. Apa kita harus akhiri di sini? Tua bangka, kau melatih ilmu iblis. Dan bawa petaka bagi umat manusia. Kak Yansen sedang tegakkan keadilan. Urusan di antara kita harus diselesaikan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kak Yansen, aura tua bangka ini puluhan kali lipat lebih kuat dari Taufik. Sayangnya kau tak akan bisa lewati hari ini. Teknik pedang pengubur, satu pedang mengubur langit. Trik murahan. Alam kaisar sejati ini mustahil. Aku telah kultivasi ribuan tahun, hanya capai calon kaisar tingkat 9. Berencana selama 500 tahun, tetap tak bisa tembus alam kaisar sejati. Sedangkan kau hanya bocah. Mana mungkin capai kaisar lalui jalan lurus? Aku tidak terima. Kau tidak punya hati nurani, hanya menempuh jalan sesat.
Apa pantas bicara soal jalan yang lurus? Mati kau. Akhirnya semuanya berakhir. Dendam kita telah terselesaikan. Wait! Kapan Kak Yansen bisa angkat aku jadi murid? Aku tak mau bersihkan kotoran lagi. Jauh-jauh dariku dulu. Bersihkan kotoran dengan benar dulu. Kulihat kinerjamu nanti. Kalimat itu lagi. Aku sudah sebulan penuh bersihkan. Sialan, apa ke depannya aku bakal jadi kaisar pembersih kotoran? Kak Yansen, aku bawa arah enak. Tidak mungkin datang tanpa alasan. Katakanlah ada apa mencariku. Setelah pertarungan dengan Taufik, aku sudah capai alam suci sempurna. Tapi aku belum paham betul soal alam kaisar. Jadi aku ingin minta petunjuk darimu. Jika ingin mencapai alam kaisar, kau harus tempah hatimu di dunia fana. Terus berada di istana Dewi Es Awan, tempat dingin yang terasing dari dunia luar itu. Kau tentu takkan bisa pahami alam kaisar, kamu pintar sejak kecil. Jadi tinggallah di penginapanku ini, jadilah kasir. Terima kasih Kak Yansen. Tuan mau istri tidak? Ayo jangan bicara sembarangan. Tuan apa di sini masih butuh koki? Biar aku yang lap menjamu, bisakah kau ajari aku ilmu pedang? Urusan ibu kota sudah beres ya. Ini memang kurang koki. Juga tukang lap meja dan sapu lantai. Jadi tinggallah kalian semua.